Selamat siang Bapak dan Ibu. Perkenalkan, saya Ayu Nafasa Fitri dari Master Program in Marketing Communication. Pada presentasi ini, saya akan membahas analisis jurnal ilmiah yang berjudul The Digital Transformation of the Marketing Mix in the Food and Beverage Service Supply Chain dengan metode Gray-de-Matel Approach. Jadi jurnal ini membahas bagaimana transformasi digital mempengaruhi strategi pemasaran di industri food and beverage. Artikel ini ditulis oleh Evita Vincenzo, Giannis Tisolvas, dan Athanasios Ennihiotis yang dipublikasikan di jurnal Sustainability MDPI pada tahun 2022. Jadi jurnal ini sudah terindeks Scopus ya, dan umumnya berada di peringkat Q2 pada bidang Business and Management, sehingga kredibilitasnya cukup tinggi untuk dijadikan referensi akademik. Slide berikutnya yaitu latar belakang penelitian. Nah, jadi penelitian ini berangkat dari fakta bahwa transformasi digital telah mengubah cara bisnis beroperasi secara besar-besaran. Industri food and beverage menjadi salah satu industri yang paling berdampak oleh digitalisasi karena sangat dekat dengan konsumen. Saat ini, banyak konsumen mengandalkan platform digital, mencari informasi produk secara online, dan memesan makanan melalui aplikasi digital. Karena itu, digital marketing menjadi kunci utama dalam komunikasi merek dan penjualan. Alasan saya memilih jurnal ini adalah, walaupun judulnya menekankan pada digital transformation, penelitian ini sangat relevan dengan digital marketing karena membahas bagaimana digitalisasi mengubah marketing mix di industri food and beverage. Penelitian ini secara langsung menyinggung yang pertama itu social media marketing, yang kedua online customer engagement, dan yang ketiga itu digital communication, serta e-commerce dan delivery platform. Jadi semua aspek tersebut merupakan bagian utama dari digital marketing saat ini. Jadi jurnal ini tidak hanya membahas tentang teknologi, tapi juga bagaimana teknologi mempengaruhi strategi pemasaran digital dalam praktik nyata. Slide selanjutnya itu adalah masalah penelitian. Peneliti ini melihat ada beberapa masalah nih di industri food and beverage. Karena banyaknya bisnis food and beverage, yang pertama itu mengadopsi teknologi tapi tanpa strategi yang jelas. Yang kedua, tidak memahami faktor utama dalam digitalisasi. Dan yang ketiga, mengeluarkan investasi digital yang tidak selalu efektif bagi bisnisnya sendiri. Artinya banyak bisnis ikut tren doang, cuman nggak tahu nih strategi dan analisanya gimana. Jadi dari penelitian inilah peneliti ingin tahu nih gap yang ingin dipecahkan dari peneliti ini. Selanjutnya itu adalah tujuan penelitian. Tujuan utama penelitian ini adalah yang pertama mengidentifikasi faktor-faktor yang mendorong transformasi digital. Yang kedua menganalisis hubungan sebab akibat antar faktor. Dan yang ketiga menentukan faktor mana sih yang paling berpengaruh. Dan yang keempat itu memberikan insight strategis bagi bisnis food and beverage. Jadi penelitian ini tidak hanya deskriptif tapi juga analitis dan strategis. Slide selanjutnya itu metode penelitian. Jadi penelitian ini menggunakan metode Gray-de-Matel. Gray-de-Matel sendiri adalah metode analisis untuk melihat hubungan sebab akibat antar faktor dalam sistem yang kompleks. Jadi dengan metode ini, sistemnya itu menggabungkan de-Matel untuk memetakan pengaruh antar faktor dan Gray system teori untuk menangani data yang tidak pasti. Dalam penelitian ini, data berasal dari penilaian 8 ahli industri food and beverage. Karena data berbasis expert judgment dan tidak selalu pasti, maka pendekatan inilah yang digunakan. Jadi alur penelitian di sini dilakukan sebagai berikut. Yang pertama itu ada literatur review dari jurnal Scopus. Yang kedua, identifikasi faktor transformasi digital. Dan yang ketiga itu validasi oleh 8 ahli food and beverage. Yang keempat, penilaian hubungan antar faktor.
Yang kelima adalah analisis Grady Mattel. Hasil utamanya menunjukkan yang pertama itu ada teknologi driven. Jadi teknologi di sini menjadi faktor yang paling kuat. Dan yang kedua ada consumer driven. Jadi si konsumennya inilah yang mempercepat perubahan di suatu bisnis food and beverage. Dan yang ketiga itu adalah industry driven. Jadi industri ini yang cenderung untuk mengikuti digital marketing insight. Jadi transformasi digital ini berdampak pada yang pertama itu social media marketing, yang kedua online engagement, dan yang ketiga itu adalah digital communication. Dan yang keempat itu adalah e-commerce and delivery. Selain itu terjadi transformasi pada marketing mix yang 4P. 4P ini sendiri terdiri dari product, price, place, and promotion. Sekarang semuanya berubah ke arah digital. Produk jadi lebih personal, misalnya customer bisa custom order, atau price jadi dynamic pricing seperti promo di aplikasi delivery. Dan yang keempat, place itu tidak hanya jadi di toko fisik, tapi juga mungkin dari digantikan oleh aplikasi online. Dan yang keempat itu adalah promotion. Jadi sekarang itu dominan lewat sosial media dan influencer. Jadi marketing di industri food and beverage sekarang itu lebih sangat digital. Tahu kesimpulan, jadi peneliti ini menunjukkan bahwa transformasi digital di industri food and beverage terutama didorong oleh teknologi. Perubahan perilaku konsumen mempercepat digitalisasi. Sementara itu, dinamika industri membuat digitalisasi ini menjadi standar baru dalam persaingan. Jadi, kesimpulan paling pentingnya itu adalah intinya digital marketing bukan lagi jadi pilihan, tapi udah jadi kebutuhan nih untuk strategi bagi bisnis food and beverage. Bisnis yang tidak dapat beradaptasi secara digital akan sulit bersaing. Oke, sekian presentasi dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akan siap untuk menerima beberapa kritik dan saran dari Bapak atau Ibu atau teman-teman semuanya. Terima kasih.